Baik, kita lanjutkan kuliah dengan tadi sampai tahap 3 ya. Oke, ini adalah sampai tahap 3 tadi, daftar pertanyaan atau kuesioner. Nanti kita ada satu pertemuan khusus untuk membahas kuesioner atau daftar pertanyaan. Kita lanjut ke tahap 4 adalah tahap uji coba. Nah, dalam tahap uji coba ini bisa berupa uji coba umum. Uji coba umum itu apa? Uji coba umum itu percobaan pada petani. Maksudnya kita uji coba benih unggul, benih padi unggul kepada petani. Tadi kalau permasalahannya benih unggul mempengaruhi produksi dan pendapatan. Nah, hasilnya sudah mengetahui bahwa benih unggul A itu berpengaruh terhadap pendapatan, maka kita akan uji coba apakah benar benih unggul tersebut berpengaruh terhadap produksi dan pendapatan. Berpengaruh positif. Tadi ya saya katakan contoh hipotesis tadi adalah berpengaruh positif terhadap produksi dan pendapatan. Oke. Arti berpengaruh positif adalah kalau benihnya menggunakan benih unggul, maka produksi akan bertambah, di mana kalau produksi bertambah, pendapatan juga akan bertambah. Itu arti pengaruh positif. Karena ada pengaruh bersifat positif, ada juga pengaruh yang bersifat negatif. Oke. Mengenai sifat pengaruh ini, nanti kalian pelajari lagi di metode penelitian dengan lebih detail. Oke, jadi uji coba kepada petani adalah uji coba tadi. Cara bercocok tanam, misalnya menanam jagung tanpa mengolah lahan. Itu diuji coba dulu. Kalau memang hasilnya bagus, baru kita bisa menerapkan. Oke. Tahap uji coba itu, yang kedua adalah penelitian budidaya dan aspek biologinya. Jadi bagaimana mereka melakukan budidaya. Apakah ada aspek biologi? Aspek biologi ini aspek terhadap makhluk hidup di sekitar, misalnya menggunakan obat-obat tertentu, ya budidaya menggunakan obat-obat tertentu, obat pemberantasan hama tertentu, ada aspek biologi enggak? Aspek untuk petaninya, aspek untuk masyarakat sekitar, aspek untuk lingkungan, aspek untuk makhluk lain yang bukan menjadi makhluk hidup lain yang bukan menjadi hama, misalnya gitu ya. Oke. Tahap uji coba, diuji dulu ada pengaruhnya atau tidak. Kalau pengaruh positif atau pengaruh negatif, kita lihat situ. Kemudian ada penelitian sosial ekonomi, itu harus melakukan survei, oke, harus selalu dimonitor, lakukan monitoring supaya kita tahu setiap tahapan perubahan-perubahannya. Kemudian mengenai sumber daya usaha tani, sumber daya usaha tani itu apa? Ada pelestarian tanah. Pelestarian tanah. Kita harus perhatikan dalam usaha tani, harus perhatikan pelestarian tanahnya. Tidak bisa kita tidak perhatikan pelestarian tanah. Kemudian sumber daya alam lain. Air, kualitas air, iklim, kemudian pengairan, suhu tanah, kecepatan angin, kelembaban, itu juga kita harus dicoba. Perhatikan semua hal itu. Tahap uji coba. Nah, ada yang kelima lagi, analisa hasil penelitian. Sudah ada hasil, harus dianalisa lagi. Hasil penelitian harus dianalisa, tidak bisa langsung diterapkan. Ya, analisa dulu hasilnya. Oke. Yang berkaitan dengan analisa kerja. Analisa ini adalah yang berkaitan dengan analisa kerja. Oke. Artinya interdisipliner keilmuan. Nah, kalau penelitian usaha tani tidak bisa dilakukan dengan hanya berbekal ilmu pertanian saja, tetapi harus mempunyai ilmu budaya, mempunyai ilmu kependudukan, mempunyai ilmu antropologi, ya. Itu di pertemuan pertama saya sudah sampaikan. Nggak tahu kelas ini sempat ketemu saya atau tidak, ketemu saya atau Bu Titi, saya tidak tahu, saya tidak hafal ya. Tapi banyak
keterkaitan atau disiplin ilmu yang dipakai dalam masalah atau penelitian usaha tani. Oke. Nah, analisa penelitian ini bisa dilihat yang dikaji juga budidaya. Tadi di yang keempat sudah saya dicantumkan juga ya, budidaya. Variabilitasnya, kondisi iklim normal, kemudian petani, ya pertimbangan petani atas teknologi. Karena dengan majunya, tambahnya teknologi baru itu biasa menjadi sesuatu yang asing bagi petani. Makanya juga harus diperhatikan hal itu. Kemudian lihat sumber daya yang digunakan, biayanya, biaya dari mana, kredit atau milik petani sendiri atau dari pelepas uang. Tenaga kerja apa yang dipakai oleh petani, ya. Tenaga kerja dalam keluarga, tenaga kerja luar keluarga, atau tenaga kerja ternak, tenaga kerja mesin, atau tenaga kerja manusia. Itu semua harus dianalisa baik-baik, jangan sampai clear. Kemudian dianalisa ekonomi juga. Oke. Pendugaan keuntungan pasti kalau analisa ekonomi. Dianalisa secara ekonomi, keuntungannya ada atau tidak, biaya imbangannya. Oke. Nah, analisa ekonomi ini masalah keuntungan. Oke. Masalah biaya, ya, jadi keuntungan. Masalah biaya itu juga dalam analisa ekonomi. Kemudian tambahan keuntungan, atau marginal, ya, keuntungan marginal atau tambahan keuntungannya, keuntungan marginal. Ini sudah belajar marginal di ekonomi mikro, PIE dan ekonomi mikro. Kemudian pendugaan keuntungan. Artinya, kalau menggunakan metode baru, apakah akan mendapatkan keuntungan? Jadi, semacam simulasi. Ya, pendugaan ini dengan menggunakan simulasi. Oke, nanti yang berikut adalah perilaku petani. Jadi, bagaimana kalian bisa menganalisa sosial dan perilaku petani. Oke, yang terdiri dari perilaku petani dan tujuan usaha tani, sikap terhadap teknologi yang berkembang. Ini bisa satu judul penelitian, sikap petani terhadap penggunaan misalnya mesin panen padi. Bisa kalian melakukan penelitian dengan judul itu. Sikap petani terhadap penggunaan atau terhadap mesin panen padi. Oke. Sikap petani terhadap traktor atau mesin pengolah lahan. Jadi analisa sosial. Kemudian uji coba lapang lagi, umpan balik. Jadi terus harus di situ. Kalau memang sudah dapat teknologi yang tepat, yang sudah hasil umpan balik sudah mantap, sudah oke, maka hasil tersebut bisa diterapkan ke petani. Jadi tidak bisa baru duga-duga aja terus terapkan ke petani, tidak. Kalau sudah mendapatkan hasil umpan balik, hasil uji coba lapang, baru bisa diterapkan kepada petani. Nah, ini diagramnya, diagram untuk tahap kajian usaha tani. Kita ke kajian, ya, kajian usaha tani. Yang tadi yang kita lihat dari tahap 1 sampai tahap 4 adalah tahap penelitian usaha tani. Sekarang kita membuat kajian usaha tani. Karena kalau kajian usaha tani ini lebih kompleks daripada penelitian usaha tani. Kita lihat ke kajian usaha tani. Saya tekankan sini, ya. Jadi ini kajian usaha tani. Siapa mau mengkaji usaha tani, ayo nanti tim dengan saya. Asal mau turun ke lapang, ya. Ini kajian usaha tani. Jadi yang pertama adalah deskripsikan dulu
ya. Kemudian di situ kalau deskripsikan itu formulasi hipotesisnya apa. Setelah sudah mendeskripsikan, membuat konsep atau metode atau ya konsep atau metode. Jadi membuat konsep ini adalah melakukan penelitian. Ada hubungannya dengan kelembagaan dan ilmu dan teknologi. Kalau sudah penelitian usaha tani. Jadi semua ada urutannya ya. Setelah membuat konsep, mempunyai metode, kemudian lakukan penelitian. Setelah melakukan penelitian, tahap berikut adalah uji coba. Uji coba kepada petani. Oke, kalau sudah sesuai maka bisa diadopsi oleh petani. Atau juga bisa dilakukan dengan percobaan swadaya oleh petani. Oke. Setelah uji coba ternyata hasilnya memang baik, maka dilakukan penyuluhan atau pengembangan. Disampaikan kepada petani bahwa hasil penelitian tadi itu baik bagi petani, maka dilakukan, itu setelah uji coba ya. Setelah uji coba, ini uji coba paling penting. Setelah uji coba oke, baru dilakukan penyuluhan dan pengembangan. Jadi di situ melakukan modifikasi usaha tani itu dengan penyuluhan dan pengembangan. Siapa yang melakukan penyuluhan ini? Yang lakukan adalah penyuluh. Nah, disinilah peran penyuluh sangat penting. Penyuluh itu sebagai agen pembangunan pertanian. Hasil-hasil penelitian yang ditemukan atau inovasi-inovasi baru yang ditemukan oleh para ahli yang melalui penelitian tersebut di sini, ya, para ahli yang sudah melakukan kajian, hasilnya itu yang menyampaikan informasi hasil kajian itu kepada petani adalah tugas si penyuluh ini. Nah, sekarang penyuluh ini memang harus dilatih agar terampil untuk menyampaikan inovasi-inovasi baru kepada petani dan agar mereka juga dilatih agar petani mau menerima apa yang mereka suluhkan. Nggak gampang ya, mau minta petani ngikutin kemauan penyuluh itu tidak gampang. Jangan dianggap remeh penyuluh itu berat. Tugasnya adalah menyampaikan inovasi baru kepada petani. Tidak mudah menyampaikan. Kalau hanya sekedar menyampaikan, nggak masalah, tapi menyampaikan sampai petani harus mengadopsi. Jadi inovasi harus diadopsi oleh petani. Karena tujuan kita adalah untuk membangun pertanian. Nah, ini ada tambahan lagi mengenai data yang perlu dikumpulkan dari petani. Banyak data ya. Data-data yang perlu dikumpulkan dari petani itu untuk kegunaan data, untuk momentum. Ada 3 kolom di sini saya buat. Kolom pertama adalah kegunaan data. Kolom kedua adalah momentum dan keberadaan terdata. Kolom ketiga adalah keberlanjutan atau tidak keberlanjutan terdata. Yang pertama untuk evaluasi keberadaan dan masalah struktur dan karakteristik. Nah, ini kegunaan data untuk ini. Data untuk evaluasi struktur dan karakteristik usaha tani. Itu. Oke. Jadi datanya adalah ukuran usaha. Ukuran usahanya, harus tahu ukuran usahanya. Ini ada di sini ya, harus tahu ukuran usaha, harus tahu besar keluarga, itu juga berpengaruh. Luas pertanaman, ini sudah didapat perkuliahan sebelumnya. Ragam ternak, pemilihan, ya, kemudian produktivitas, kondisi pasar. Itu momentum data. Keberlanjutan datanya tidak ada. Jadi untuk evaluasi keberadaan dan masalah struktur dan karakteristik usaha tani. Berarti harus punya data ini. Ukuran usaha,
besar keluarga. Ukuran usaha itu berapa luas lahan usaha taninya, gitu ya. Besar keluarga adalah jumlah anggota keluarganya. Luas pertanaman, oke. Setiap lahan yang diusahakan berapa luasnya. Ragam ternaknya apa saja. Pemilihannya apa saja. Mau usaha tani, usaha sayuran, usaha tanaman pangan, usaha ternak, pilih mau pilih yang mana. Produktivitasnya seperti apa? Berapa besar produktivitas lahannya? Oke, produktivitas tenaga kerjanya. Nah, kondisi untuk pasar, jauh dari pasar, dekat pasar, atau pedagang datang ambil di kebun atau di desanya, nah itu teman-teman datanya. Oke, kemudian kalau untuk analisa penggunaan faktor produksi, untuk analisa penggunaan faktor produksi dan produktivitas berarti momentum dan keberadaan terdatanya adalah produksi dan harga. Jadi kalian harus mengetahui data produksi dan data harga. Kalau padi ya data produksi padi dan harga jual padi. Data produksi itu bukan produksi saja ya, karena untuk penggunaan faktor produksi. Banyak produksi. Kalau padi itu bisa gabah kering panen, bisa gabah kering giling. Keberlanjutan berarti produksi dan nilai pada saat panen. Nah, produksi dan nilai yang digunakan sendiri. Misalnya kalau padi ada yang dikonsumsi sendiri, ada yang dikonsumsi sebagian, kemudian ada yang dijual, ada semuanya untuk konsumsi sendiri, ada yang semuanya untuk dijual. Oke. Input variabel. Itu input. Apa itu input? Input variabel adalah jumlah dan harga input. Input itu terdiri dari apa saja? Input itu ya tadi faktor produksi ya. Input itu jumlah dan harga input. Misalnya benih itu adalah input. Oke. Benih. Jumlah benihnya 10 kg. Oke. Harga benihnya 15.000 per kilogram. Input benih di sini adalah gitu ya. Input benih adalah sama dengan 10 kali 15.000 sama dengan 150.000. Begitu tentang input benih ya. Input bukan benih saja, pupuk. Pupuk juga bukan satu macam, ada pupuk urea, ada pupuk TSP, ada pupuk KCL. Kemudian nutrisi lain juga ada, pupuk. Bisa juga pupuk organik, pupuk kandang ya dari kotoran hewan. Kemudian selain benih, pupuk, obat-obatan itu obat pemberantas hama. Itu input juga. Kemudian input lain adalah biaya tenaga kerja. Jadi jumlah tenaga kerja yang dibayar berapa banyak, setiap hari dibayar per hari tenaga kerjanya berapa rupiah. Nah, kalau tenaga kerja usaha tani itu dibagi atas tenaga kerja ternak, tenaga kerja orang, dan tenaga kerja mesin. Tenaga kerja orang terbagi atas tenaga kerja pria, tenaga kerja wanita, dan tenaga kerja anak. Penghitungan tiap jenis tenaga kerja ini berbeda, tergantung aturan atau situasi di daerah-daerah tersebut. Gitu ya. Itu adalah input variabel. Oke, input tetap atau fix, contoh sewa tanah atau juga pajak tanah ya, PBB. Ini bisa sewa tanah dan juga bisa
PBB, pajak bumi dan bangunan. Kalau punya tanah sendiri adalah membayar pajak bumi dan bangunan. Bukan itu saja, kalau untuk usaha tani sawah, input tetapnya juga adalah pajak perairan atau irigasi, pajak irigasi. Irigasi itu dibayar setiap tahun. Petani yang menggunakan air irigasi itu membayar pajak setiap tahun. Nah, kita lanjut ke proses kajian untuk pengembangan usaha tani. Ini prosesnya atau gambar skema proses kajian untuk pengembangan usaha tani. Lihat di sini. Di sini ada penyuluh, kelembagaan penyuluhan dan lembaga penentuan atau balai percontohan. Jadi ada umpan balik antara penyuluh, dengan lembaga penelitian atau balai percontohan. Nah, ini ada instansi-instansi pemerintah di sini. Umpan balik. Penyuluh dengan lembaga mempunyai hubungan timbal balik. Jadi yang uji coba di sini adalah penyuluh. Yang mendesain konsep adalah peneliti, mendesain konsep, memulai dari penentuan lokasi, merekomendasi, mendeskripsi, mendesain, menguji coba, itu adalah peneliti atau para ahli. Kemudian dia minta umpan balik kepada petani dengan bantuan penyuluh pertanian. Setelah mendapat umpan balik, diuji coba lagi, umpan balik lagi, uji coba lagi. Kalau sudah selesai, ini juga dibantu oleh lembaga percontohan, lembaga penelitian atau balai percontohan. Mereka lakukan umpan balik dengan penyuluh. Jadi sini penyuluh, nanti penyuluh di sini selalu bekerja sama di sini. Karena lembaga ini memiliki 1, 2, 3, 4, 5 ini, diumpan balik terus sampai mendapatkan hasil yang sudah ditentukan. Nah, karena setiap hasil penelitian oleh lembaga penelitian itu tidak selamanya harus diterapkan kepada petani. Harus melalui suatu uji coba. Setelah selesai, harus melalui suatu proses untuk ditetapkan oleh pemerintah melalui Kementerian Pertanian atas persetujuan DPR, gitu ya. Misalnya untuk menentukan varietas baru. Walaupun sudah ada hasil-hasil penelitian yang menemukan varietas baru yang mempunyai keunggulan-keunggulan tersendiri, tetapi belum tentu langsung bisa diterapkan kepada petani karena harus melalui uji coba dulu. Setelah uji coba secara berkala, hasilnya memang baik, baru bisa di launching bahwa benih itu adalah benih unggul yang baik bagi petani melalui suatu proses di Kementerian Pertanian. Ini ada pendapat dari Scott 1986 tentang informasi yang diperoleh dari data primer usaha tani dari sudut pandang pengkajian usaha tani khususnya dan ekonomi pertanian ada 3. Jadi dia lihat dari sudut pandang pengkajian usaha tani, dari sudut pandang, dari sudut pandang pengkajian usaha tani. Jadi sudut pandangnya 1, pengkajian usaha tani. Pengkajian usaha tani. Yang kedua adalah dari sudut pandang pengkajian usaha tani khususnya dan ekonomi pertanian. Pengkajian usaha tani dan ekonomi pertanian. Ini ada hubungannya usaha tani dan ekonomi pertanian. Nanti setelah ini ada semester ini kalian ada mata kuliah ekonomi pertanian itu ada hubungannya semua. Ada 3 hal yaitu evaluasi masalah. Yang pertama evaluasi masalah.
evaluasi semua masalah yang timbul pada usaha tani. Apakah ini masalah pribadi, masalah kelompok usaha tani, masalah desa, masalah negara, itu kita evaluasi. Dievaluasi. Kemudian evaluasi dari sumber daya atau faktor produksi usaha tani. Ini menurut Skoll, dan ini benar sekali. Kalau diterapkan sangat tepat. Kemudian aspek finansial. Penting sekali aspek finansial dan aspek ekonomi, biaya dan keuntungan atau teknologi terkini. Okay. Karena teknologi terkini memang bisa meningkatkan produksi. Teknologi terkini adalah teknologi yang baru ya, dapat meningkatkan produksi. Tetapi kalau kita analisa secara finansial, analisa usaha taninya secara finansial, dengan meningkatnya produksi, apakah pendapatan meningkat? Oke. Sudah lulus ekonomi produksi, sudah lulus pengantar ilmu ekonomi, sekarang kuliah ekonomi pertanian. Kalian harus paham ya, apakah kalau produksi usaha tani itu meningkat, otomatis pendapatan usaha tani akan meningkat? Jawabannya belum tentu. Ya, karena satu, produksi meningkat, sedangkan kita lihat kembali ke elastisitas permintaan terhadap produk-produk pertanian, terutama produk pangan. Itu sifatnya tidak elastis. Ingat itu ya, tidak elastis. Oke. Kedua, produksi meningkat dengan teknologi terbaru atau terkini atau teknologi kekinian, otomatis biayanya juga bertambah. Tidak mungkin untuk menerapkan teknologi baru tidak menambah biaya. Biaya bertambah. Kalau biaya bertambah, keuntungan atau pendapatan juga tidak mungkin bertambah. Karena pendapatan itu atau keuntungan didapat dari penerimaan dikurangi biaya produksi. Sedangkan penerimaan didapat dari produksi dikalikan harga jual. Tadi ingat kalau produksi tinggi belum tentu harga jual bertambah ya, karena bersifat tidak elastis permintaan produk-produk pertanian. Jadi kalian harus paham itu baik-baik. Produksi, konsep produksi dan konsep ekonomi untuk usaha tani berbeda. Kalau dalam usaha tani, orientasinya adalah pendapatan yang tinggi. Oke, dari konsep usaha tani. Kalau dari konsep produksi, ekonomi produksi adalah produksi maksimum, produksi tinggi-tingginya. Nah, untuk menghasilkan produksi maksimum, tidak mungkin biaya tidak ditambah, tetapi biaya harus ditambah. Kalau menambah biaya, nah, pengurangnya juga akan bertambah. Sekarang kita ke tahap 5 ya. Tahap 5, tahap penyuluhan. Nah, kalau sudah penyuluhan ini, nanti ada mata kuliah penyuluhan pembangunan. Mudah-mudahan nanti Prof. Maman yang memberikan. Nah, tadi adalah tahap penyuluhan itu apa? Adalah tahap aplikasi semua hasil kajian. Hasil kajian yang bagaimana? Yang berdaya guna untuk dikembangkan sehingga tujuan usaha tani, pembangunan pertanian, dan pembangunan nasional dapat tercapai. Ini akan berulang, prosesnya berulang, sehingga lingkaran yang besar dan berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi harus disampaikan kepada petani melalui tahap penyuluhan. Siapa yang melakukan penyuluhan ini? Yang melakukan di sini adalah penyuluh pertanian. Setiap inovasi baru yang dihasilkan dari kajian-kajian ya, harus disampaikan kepada petani untuk diterapkan di aplikasi hasil-hasil kajian tersebut. Nah, yang menyampaikan kepada petani siapa? Adalah penyuluh pertanian. Hal ini disebut dengan tahap penyuluhan, memberikan penyuluhan kepada petani. Dengan harapan kalau penyuluhan diberikan efektif,
efisien dengan berbagai metode penyuluhan banyak ya, bisa perorangan atau individu, bisa kelompok, bisa massal, bisa tatap muka, bisa demplot dan sebagainya. Diharapkan penyuluhan bisa berhasil agar hasil-hasil kajian yang berupa inovasi baru dapat diterima oleh petani. Dan bukan diterima saja, tetapi diaplikasikan. Diaplikasikan untuk apa? Untuk memajukan pertanian di sini, agar tujuan daripada usaha tani itu tercapai. Tujuan usaha tani itu apa? Tujuan usaha tani adalah peningkatan pendapatan petani untuk kesejahteraan petani. Jadi tujuan akhir adalah untuk kesejahteraan. Kalau pendapatan naik tetapi petani tidak sejahtera, tujuan usaha tani belum tercapai. Tujuan usaha tani adalah kesejahteraan petani. Supaya petani sejahtera, usaha taninya harus memberikan hasil yang baik. Oke, pendapatan yang tinggi. Pendapatan tinggi, tapi juga harus sejahtera. Kalau pendapatan tinggi tidak sejahtera, belum tercapai tujuan usaha tani. Ingat ya, jadi kita belajar di sini, tujuan usaha tani itu adalah kesejahteraan petani. Kesejahteraan petani. Ingat di situ ya. Petani harus sejahtera. Nah, kalau petani tidak sejahtera, kalau petani belum sejahtera, berarti usaha tani itu belum berhasil. Sejahtera itu banyak ukurannya. Ada ukuran kesejahteraan oleh Bappenas, ukuran kesejahteraan oleh Sayongyo, ukuran kesejahteraan oleh Bank Dunia. Ada ukuran kesejahteraan. Ini nanti kita lanjutkan mengenai ukuran kesejahteraan di kuliah-kuliah berikutnya. Baik. Oh, sudah sini ya, sudah sampai di sini untuk pokok bahasan penelitian usaha tani. Mudah-mudahan kalian bisa ikuti perkuliahan ini dengan baik, diulang-ulang lagi nonton videonya supaya paham, mengerti. Kalau memang ada hal-hal yang masih belum kalian pahami, bisa kalian tanyakan. Sekian, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.